Kali ini kita akan membahas mengenai tentang materi psikologi cedera. Psikologi cedera terbagi dari dua kata, psikologi dan cedera. Psikologi menurut asal kata berasal dari kata Yunani kuno. Asal katanya psi yang berarti jiwa dan logia yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologi, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Menurut Woodward dan Marquez, psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Sehingga disimpulkan dari kedua pengertian tadi, psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Yang kedua adalah cedera. Cedera menurut Potter dan Perry merupakan rusaknya struktur dan fungsi anatomi diakibatkan karena keadaan psikologi. Menurut WHO, cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologi atau akibat kurangnya satu atau lebih elemen penting seperti oksigen. Dari kesimpulan kedua pengertian tadi, cedera adalah suatu kerusakan jiwa dan fungsi tubuh yang terjadi akibat dari sebuah peristiwa. Jadi, psikologi cedera itu apa ya? Psikologi cedera adalah ilmu yang mempelajari tentang penanganan cedera psikologi yang terjadi pada seseorang, terutama pada atlet, saat dan pasca cedera agar tidak terjadi trauma akibat cedera yang dialaminya. Cedera saat berolahraga sering terjadi kepada anak-anak dan orang dewasa. Lebih dari 3,5 juta anak-anak dan orang dewasa menderita cedera olahraga dan aktivitas fisik per tahun. Ada beberapa jenis cedera olahraga yang diderita saat berolahraga. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan dalam beberapa jenis cedera, yaitu sprain, cedera lutut, dan cedera pinggang bawah. Berikut adalah macam-macam cedera olahraga. Yang pertama adalah cedera otot pergelangan kaki atau ankle. Pergelangan kaki yang terkilir adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui saat olahraga. Biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan yang berlebihan atau robekan pada urat, pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya atau tendon. Yang kedua adalah cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splints terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Yang ketiga adalah nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda atau bermain golf, tenis, dan baseball. Yang keempat adalah cedera bahu. Bahu adalah bagian yang rawan cedera, apalagi Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau baseball, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Yang kelima adalah kram otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi, terutama jika Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Yang keenam adalah cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Yang ketujuh adalah cedera siku. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Yang ke-8 adalah cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Yang ke-9, cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Yang ke-10 adalah cedera tulang belakang. Cedera saraf tulang belakang atau spinal cord injury merupakan luka atau kerusakan yang terjadi pada saraf tulang belakang atau saraf yang terletak di ujung saluran
tulang belakang. Kondisi cedera ini bisa menyebabkan dampak permanen pada kekuatan, sensasi, dan fungsi organ tubuh lainnya, atau kelumpuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bala Natia Sofian. Saya akan menjelaskan rehabilitasi fisik yang harus dilakukan oleh atlet saat cedera ataupun yang mempunyai riwayat cedera. Di sini hal yang harus dilakukan oleh atlet atau seseorang yang mengalami cedera adalah yang pertama harus bersikap tenang. Yang kedua, melakukan penanganan pertama seperti rest, ice, compression, dan elevation. Selanjutnya, apabila atlet atau seseorang memiliki riwayat cedera, orang tersebut harus melakukan rehabilitasi fisik guna untuk memulihkan cedera tersebut. Ada banyak rehabilitasi fisik yang dapat dilakukan oleh atlet yang mempunyai riwayat cedera. Berikut akan saya sampaikan. Yang kedua, atlet melakukan latihan fleksibilitas. Latihan fleksibilitas itu terdiri dari 3 fase. Fase akut, fase subakut, dan juga fase kronik. Pada fase akut, atlet bisa melakukan latihan ROM, range of motion. Range of motion itu adalah suatu latihan gerakan sendi yang memungkinkan adanya kontraksi atau pergerakan otot. Lalu melakukan peregangan otot. Yang pada fase subakut, atlet melakukan diatermi, melemaskan otot, atau melakukan massage juga bisa. Di terakhir fase kronik. Fase kronik itu bisa mobilisasi sendi, massage myofascial, teknik insibisi, dan lainnya. Lalu yang ketiga, latihan propriosepsi. Propriosepsi adalah kesadaran internal tentang posisi serta postur tubuh. Latihan propriosepsi juga berperan penting dalam keseimbangan, kelincahan, serta pencegahan cedera. Propriosepsi terbagi juga menjadi 3 fase: fase akut, fase subakut, dan juga fase kronik. Pada fase akut, atlet bisa melakukan latihan ROM atau safety weight. Pada fase subakut, atlet bisa melakukan latihan beban, melakukan latihan biodex stability, balance system, dan juga chest press menggunakan medicine ball. Lalu yang ketiga, fase kronik, atlet bisa melakukan drill, gerakan olahraga di atas skateboard ataupun papan. Lalu bisa melakukan juga agility drill seperti set shuffle atau shuttle running. Lalu yang keempat ada latihan daya tahan. Latihan daya tahan itu sendiri sangat penting ya untuk memulihkan kondisi daya tahan dari atlet tersebut. Latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh atlet adalah yang pertama bisa melakukan latihan dengan menggunakan alat gym seperti treadmill dan juga static bicycle. Lalu bisa juga melakukan latihan akuatik dengan berenang santai. Oke, saya akan menjelaskan rehabilitasi fisik apa yang harus dilakukan atlet yang mempunyai riwayat cedera. Yang pertama itu, atlet bisa melakukan latihan otot. Latihan otot itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada latihan otot isometrik, isotonik, dan juga isokinetik. Yang pertama ini isometrik. Isometrik itu adalah kontraksi otot yang tidak adanya memanjang ataupun memendek sehingga tidak terlihat gerakan yang nyata. Contoh latihannya itu plank lengan bawah, plank samping, lalu ada isometric push up, dan masih banyak lainnya. Terus yang kedua ada isotonik. Isotonik itu kebalikan dari isometrik, adanya pemanjangan serta memendeknya otot sehingga terlihat gerakan yang nyata. Contoh latihannya itu angkat dumbbell, angkat barbel, dan juga squat. Lalu yang terakhir ada isokinetik. Isokinetik itu penggabungan gerakan isometrik dan juga isotonik. Lalu yang kelima, latihan motor learning. Latihan motor learning terbagi menjadi 2. Yang pertama latihan agility atau kelincahan, dan yang kedua latihan sport specific drills. Pada tahap pertama
pelingkahan. Contoh latihannya itu bisa melakukan latihan big test. Yang kedua, sport specific drills. Atlet bisa melakukan latihan teknik-teknik dasar yang sesuai dengan cabang olahraga yang digeluti. Jadi seperti yang saya sampaikan, untuk memulihkan cedera, atlet harus melakukan rehabilitasi fisik seperti pada piramid ini. Di sini ada 4 tahapan, 1, 2, 3, 4. Pada yang paling bawah, atlet harus latihan otot, lalu latihan fleksibilitas, dan terakhir latihan propriosepsi. Lalu naik ke atas, atlet harus melakukan latihan daya tahan. Naik lagi ke atas, atlet melakukan latihan motor learning. Dan yang terakhir, atlet sudah dapat memulai kembali pertandingan. Namun perlu diingat, ketika atlet sudah kembali memulai pertandingan itu, dia sudah harus melewati fase-fase yang ada di bawah ini. Baru dia dapat memulai kembali pertandingan tersebut. Lalu ada juga saat dia melakukan pergerakan secara bebas, sudah tidak terasa lagi adanya nyeri ataupun sakit di bagian yang cedera. Lalu dia memiliki fleksibilitas yang sudah baik, propriosepsi yang baik, dan juga daya tahan yang cukup. Dan yang paling penting, dia sudah siap secara psikologis. Oke, saya akan melanjutkan presentasi ini tentang penanganan atlet pasca cedera dan tahapannya. Yang pertama adalah pendekatan secara individual. Kita sebagai pelatih, kita harus melakukan treatment ini untuk melihat kondisi atlet tersebut, sebagaimana perkembangannya. Semisalkan kita melakukan sharing tentang cedera, apa yang harus kita lakukan ketika kita cedera, untuk meyakinkan atlet tersebut bisa sembuh dari cederanya, dengan selalu berusaha dengan pemulihan cederanya. Yang kedua adalah relaksasi. Rileks dalam hal ini bukan hanya tentang otot saja, tapi seluruh anggota tubuh. Teknik ini menguatkan pada penyembuhan atlet tersebut supaya bisa merasakan kehangatan. Supaya atlet tersebut bisa mengontrol diri ketika sedang cedera, untuk bersabar dan selalu melakukan treatment penyembuhan supaya bisa cepat pulih dari cedera tersebut. Yang ketiga adalah positif imagery dan negatif imagery. Kenapa positif dan imagery? Hal ini supaya meningkatkan upaya atlet dalam situasi bertanding. Teknik ini sangatlah penting bagi atlet untuk menurunkan tingkat kecemasannya. Dan atlet harus membayangkan ketika kembali lagi saat bertanding untuk menghadapi situasi tertentu. Dengan ini, atlet harus menyiapkan fisik badan dan seluruh tubuh untuk bersiap kembali ke pertandingan yang sudah lama tidak diikuti ketika sedang cedera. Semisalkan, sebelum cedera kita selalu on fire, dan setelah cedera kita selalu berhati-hati untuk tidak kembali lagi dalam cedera tersebut. Yang keempat adalah social support. Dengan teknik ini, mampu menciptakan dorongan bagi atlet yang cedera untuk berolahraga lagi, melakukan sesuatu untuk penyembuhan, dan menghilangkan tekanan dari pikiran cedera untuk menghantui atlet tersebut. Ya, social support kita sangat penting. Sebagai teman, saudara, orang tua, sahabat, harus support kepada atlet yang cedera, karena itu bakal menimbulkan motivasi buat atlet tersebut supaya bisa kembali lagi bertanding dan bisa bersemangat lagi untuk menyelesaikan pemulihan cedera tersebut. Psikologi ternyata berpengaruh terhadap tingkat cedera yang dialami seorang atlet. Dua faktor tersebut adalah satu faktor kepribadian dan dua tingkat stres. Faktor kepribadian adalah di mana sebagai seorang pelatih kita harus memahami konsep diri dari dalam maupun luar pada atlet. Dan sebagai pelatih kita juga harus memahami faktor personality, optimis, percaya diri, kecemasan, dan keikhlasan untuk menghadapi atau yang sedang mengalami cedera pada atlet. Tingkat stres secara keseluruhan, atlet menunjukkan pengalaman tekanan hidup yang sedang dialaminya yang lebih tinggi saat cedera. Di sini dibutuhkan seorang pelatih yang dapat memahami perubahan ini secara perlahan-lahan, diberikan semangat atau motivasi kepada atlet yang sedang mengalami cedera.
Stres muncul pada atlet ketika cedera dan di saat direhabilitasi. Saat cedera, contohnya kurang perhatian dan kurang terisolasi dari pelatih atau orang yang ada di rumah, dalam tanda kutip keluarganya. Teknik manajemen latihan stres tidak hanya menolong atlet untuk efektif secara penampilan, tetapi juga dalam menghindari resiko atlet terkena cedera lagi. Psikologi atlet yang cedera. Cedera tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik meskipun peralatan atau pelindung yang digunakan sudah lengkap. Resiko cedera tetap tidak dapat dipisahkan. Pelatih harus dapat mengidentifikasi reaksi psikologi yang akan terjadi terhadap atlet yang cedera. Tanggapan emosional. Reaksi ini terjadi karena perasaan sedih yang dialami seorang atlet yang cedera. Ditandai 3 tahapan kesedihan. 1. Penolakan. 2. Kemarahan. 3. Depresi. Atlet yang mengalami kesedihan karena cedera yang dialaminya tidak selalu mengikuti atau sesuai tahapan tersebut yang saya tadi sampaikan. Inilah reaksi secara umum atlet yang mengalami cedera. 1. Pengolahan informasi cedera. Atlet yang cedera akan fokus pada informasi terkait cederanya, dari kesadaran yang dialami dia saat cedera, bagaimana cedera itu terjadi, dan konsekuensinya negatif atau ketidaknyamanan. 2. Emosi dan perilaku reaktif. Atlet menyadari ia cedera menjadi gelisah, bimbang, merasa emosional, tidak percaya diri, menolak dan merasa sedih dengan keadaan diri sendiri. 3. Harapan positif dan penerimaan atlet yang sedang cedera. Atlet yang menerima keadaan dia tersebut memiliki sikap yang baik dan optimis. Penerimaan tersebut bervariasi di masing-masing atlet. Ada yang sehari sudah menerima dengan keadaannya, berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Tanggapan yang lain atau reaksi lain. 1. Kehilangan identitas. Beberapa atlet yang tidak dapat berpartisipasi karena cedera akan hilang identitas diri. Artinya, bagian penting dari diri mereka hilang dan mempengaruhi konsep diri. 2. Ketakutan dan kecemasan. Banyak atlet yang mengalami ketakutan atau kecemasan karena cedera yang dialaminya, dan timbul opini dalam dirinya bahwa akankah pulih kembali dirinya dari cedera, dan akankah kembali lagi dia cedera, yang akan timbul pada dirinya atlet ketakutan atau kecemasan yang sangat tinggi. Ketiga, kurangnya percaya diri karena kalah bersaing atau saat pertandingan dia mengalami cedera, makanya akan mengalami penurunan tingkat kepercayaan diri. Menurunnya percaya diri ini juga disebabkan karena saat atlet itu cedera tidak diberikan motivasi atau penurunan penampilan, atau cedera bertambah berlebih karena stres yang dialami seorang atlet. Keempat, penurunan penampilan. Karena penurunan kepercayaan diri, tingkat penampilan yang ditampilkan nanti pada atlet itu akan berkurang, karena atlet timbul pertanyaan lagi dalam diri dia bahwa saat dia menampilkan ini dia mengalami cedera. Maka dari itu atlet mengalami penurunan penampilan saat cedera, dan sesudah cedera dia harus diberikan
motivasi dari seorang pelatih sebagai psikolog untuk mendorong dia ke arah yang lebih maju. Psikologi atlet setelah cedera. Tanggapan seorang atlet setelah cedera menunjukkan emosi yang negatif, namun mereka tidak kesulitan dalam menghadapinya. Inilah tanda-tanda emosional atlet setelah cedera. 1. Perasaan marah dan kebingungan. 2. Obsesi kapan dia akan tampil kembali atau bermain. 3. Penolakan. Misalnya cedera bukanlah hal yang besar. 4. Ingin segera kembali dan mengalami suasana saat latihan dan bertanding. 5. Mengeluh karena beranggapan bahwa dia tidak mampu untuk kembali ke suatu latihan atau pertandingan yang akan dihadapinya nanti. 6. Merasa bersalah karena dia cedera dan memperburuk keadaan timnya. Dan 7. Menarik diri dari orang lain. Dan 8. Cepat berubah suasana hari-harinya.